Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, selamat datang di Bambu Story, channel yang membahas berbagai macam kisah, sejarah, dan hal-hal lainnya. Di masa Rasulullah, Hari Raya Idul Fitri dirayakan keluarga dan para sahabat. Mereka semua merayakan hari kemenangan tersebut dengan cara mereka masing-masing. Namun, semuanya diawali dengan salat Idul Fitri di pagi hari. Adapun kisah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Malam itu takbir menggema, pertanda esok adalah Hari Raya Idul Fitri. Terlihat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat sibuk membagikan gandum dan kurma, ditemani istri tercintanya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Sayyidina Ali juga menyiapkan 3 karung gandum dan 2 karung kurma untuk dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Lalu Sayyidina Ali memanggul karung tersebut, sementara mengikuti di belakangnya istrinya sambil menuntun Hasan dan Husain. Mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni dari rumah satu ke rumah lainnya. Setelah gandum dan kurma telah habis, mereka pun kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, tibalah hari bahagia, di mana setiap muslim bergembira menyambutnya setelah sebulan lamanya berpuasa. Keluarga Sayyidina Ali sholat berjamaah dengan khusyuk dan mendengarkan khutbah. Setelah sholat id selesai, keluarga Sayyidina Ali pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Terutama Hasan dan Husain, mereka riang gembira. Sahabat Nabi Muhammad yang bernama Ibnu Rafi'i bermaksud untuk bersilaturahmi dengan mengucapkan Idul Fitri kepada keluarga putri Rasulullah. Sampai di depan pintu rumah, Ibnu Rafi'i mencium bau yang tidak sedap, dan tanpa sengaja ia melihat apa yang dimakan oleh keluarga Sayyidina Ali. Dia tertegun, kaku, dan kaget. Keluarga kecil Sayyidina Ali, termasuk Hasan dan Husain yang masih balita, ternyata memakan gandum basi yang sudah bau tanpa mentega, dan baunya tercium oleh Ibnu Rafi'i. Tak terasa air mata menetes di pipi Ibnu Rafi'i. Tubuhnya lemas melihat anak kesayangan Nabi Muhammad memakan gandum yang sudah basi. Lalu Ibnu Rafi'i berbalik arah ingin menemui Rasulullah. Ia pun bergegas berlari ringan sambil terisak tangis. Sesampainya tiba di depan Rasulullah, Ibnu Rafi'i berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, putri baginda dan cucu baginda," ujar Ibnu Rafi'i sambil terbata-bata. "Ada apa, wahai sahabatku?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Tengoklah ke rumah putri tercintamu, wahai Rasulullah. Tengoklah cucu Anda, Hasan dan Husain," ujar Ibnu Rafi'i. "Kenapa keluargaku?" Nabi Muhammad gelisah. "Tengoklah sendiri, wahai Rasulullah. Saya tidak kuasa mengatakan semuanya," kata Ibnu Rafi'i. Rasulullah pun bergegas menuju rumah Fatimah. Tiba di teras rumah, Rasulullah melihat tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali bersenda gurau dengan kedua putranya sambil memakan gandum basi tersebut. Mata Rasulullah pun berlinang. Beliau menangis melihat keluarga putri tercintanya dan 2 cucunya yang hanya makan gandum basi di Hari Raya Idul Fitri. Di saat semua orang bahagia, di saat semua orang makan makanan yang paling lezat, di saat itu pula keluarga Sayyidina Ali memakan gandum yang sudah bau. Padahal sebelumnya persediaan gandum baru dan bersih melimpah di rumah Sayyidina Ali. Tetapi Sayyidina Ali lebih memilih memberikannya kepada fakir miskin. Walaupun begitu, keluarga Sayyidina Ali masih penuh tawa gembira, meskipun hanya makan dengan gandum yang baunya tercium tidak sedap. Rasulullah pun menangis sambil berucap, "Ya Allah, saksikanlah di hari Idul Fitri, keluargaku rela makan gandum yang basi. Mereka mengutamakan kaum fakir miskin. Ya Allah, mereka mencintai kaum fakir dan miskin. Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi, asalkan kaum fakir miskin bisa memakan makanan yang lezat." Bibi Rasulullah berbisik sangat lembut. Fatimah tersadar kalau di luar rumah, sang ayah sedang berdiri tegak. "Duhai ayahanda, ada apa gerangan ayah menangis?" tanya Fatimah. Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setelah berlari, beliau memeluk putri kesayangannya sambil berujar, "Surga untukmu, nak, surga untukmu." Ibnu Rafi'i berkata, "Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak menceritakan tradisi keluarganya setiap Idul Fitri, dan aku pun simpan kisah ini dalam hatiku. Namun, selepas Rasulullah wafat, aku takut dituduh menyembunyikan hadis, maka aku ceritakan hal ini agar menjadi pelajaran. Idul Fitri seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita,
Normalnya orang bersuka cita dalam balutan baju baru dan hidangan istimewa. Namun, keluarga Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah memilih makan makanan yang sudah basi karena ingin menyedekahkan persediaan mereka untuk fakir miskin. Bahkan, setelahnya, mereka masih mampu memuliakan tamu yang datang kepada mereka dengan kurma yang layak dimakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya mengajarkan betapa mudahnya memaknai Idul Fitri, yakni dengan niat yang ikhlas dan bersyukur. Demikianlah cara putra-putri Rasulullah dalam menjalani Hari Raya Idul Fitri. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.